Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu Bapa di surga atas segala kasih setiamu yang kami terima, di mana saat ini Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan juga sukacita yang luar biasa, yaitu satu hari yang baru yang tentunya menjadi hari yang penuh pengharapan bagi kami. Ya Bapak, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami serahkan diri kami kepadamu melalui firman-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya firman-Mu pasti mampu menuntun hidup kami dalam satu hari ini. Kami puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, bila kita melihat gedung pencakar langit, gedung yang tinggi, tentu kita pasti tahu bahwa pondasi dari gedung itu pastilah sangat dalam. Pasti sangat dalam. Ketika bangunan tambah tinggi, maka pondasi otomatis akan semakin ke dalam, supaya pondasi itu dapat menahan topangan atau daya dari bangunan yang tinggi tersebut. Dan ketika kita juga melihat satu pohon yang besar, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya pohon tidak akan bisa tumbuh besar dan tinggi ketika akarnya tidak dalam. Tentu akar pohon yang tinggi, tentu kita tahu pasti bahwa akarnya akan sangat dalam, sehingga akar tersebut dapat menopang pohon itu. Walaupun datang angin yang begitu keras, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap kokoh. Itulah gambaran dari kerohanian kita juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Secara sederhana kita dapat melihat seperti pondasi dari sebuah gedung dan seperti akar dari sebuah pohon, demikian juga pondasi daripada kerohanian kita, daripada iman kita, seperti pohon dan bangunan itu. Baiknya pondasi dari iman kita harus juga kuat dan harus juga bisa menopang hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ketika iman kita lemah, ketika kita tidak berakar seperti di dalam nas ini, di dalam Dia, di dalam Tuhan, maka secara gampang saja kita bisa keliru. Ketika kita diterpa oleh sebuah masalah, oleh sebuah musibah, maka kita cepat keliru dalam menanggapi sesuatu hal apapun. Kita bisa keliru. Mengapa demikian? Karena kita tidak berakar kuat di dalam Dia. Kita tidak berakar di dalam Yesus. Sehingga orang yang berakar di dalam Yesus adalah orang yang mampu menahan segala serangan, orang yang mampu menahan segala godaan atau musibah yang datang menerpa hidupnya. Dia tidak akan pernah goyah, dan dia tidak akan pernah untuk menyesali segala apa yang sudah dia tanamkan dan dia lakukan di dalam nama Yesus. Dan walaupun pada akhirnya dia tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia tidak akan pernah menyesal.
karena dia tahu bahwa itu adalah sebuah pembelajaran, ya. Ini adalah sebuah pembelajaran yang Tuhan berikan kepada dia melalui masalah-masalah, melalui musibah-musibah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah kita dibentuk, dari situlah kita diperkuat, dari situlah kita semakin berakar di dalam Dia, sehingga kita tidak pernah goyah, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melepaskan Yesus atau melepaskan apa yang hendaknya kita lakukan sebagai kita adalah seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam nas ini juga kita diajarkan hendaklah hatimu melimpah dengan rasa syukur. Orang yang berakar di dalam Tuhan, dia adalah orang yang tahu mengucap syukur. Orang yang berakar di dalam Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Banyak pun kesulitan, banyak pun beban yang menimpa hidupnya, banyak pun kerikil-kerikil atau batu-batu yang menerpa hidupnya, baik rumah tangganya, baik pekerjaannya. Tetapi ketika dia memang betul-betul berakar di dalam Yesus, maka dia akan tetap bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Itu adalah ciri khas dari orang yang sudah berakar di dalam Tuhan. Berbeda jauh dengan orang yang tidak berakar di dalam Tuhan. Mereka akan terus mengeluh, mereka akan terus menyesali, mereka akan lemas dan tidak kelihatan lagi ada semangat di dalam hidupnya. Tetapi orang yang berakar di dalam Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain, akan menjadi berkat. Dia tidak akan pernah berhenti memberikan berkat kepada orang lain. Dia akan tidak pernah berhenti mengucapkan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang memberikan motivasi, kata-kata yang memberikan dorongan bagi orang lain. Tetapi orang yang tidak berakar di dalam Tuhan adalah orang yang suka menebarkan kebencian, yang suka menebarkan ancaman, sehingga dia tidak menjadi berkat bagi orang lain, tetapi menjadi batu sandungan. Kalau orang yang menjadi tidak berkat bagi orang lain, bagaimanapun dia tidak akan pernah tahu rasa bersyukur. Yang tahu rasa bersyukur adalah orang yang berakar di dalam Tuhan. Dia dapat merasakan bahwa setiap perjalanan hidupnya, bahwa setiap pergumulan di dalam hidupnya, tentunya Tuhan tidak akan pernah melepaskan dia. Dia akan tetap bertahan di dalam Yesus. Apapun, badai apapun yang datang menerpa hidupnya, dia tidak akan pernah goyah, dan dia akan menjadikan semua pengalaman hidupnya sebagai pembelajaran. Semakin kuat dia di dalam Tuhan, dan tentunya dia akan penuh rasa syukur dan akan berkat menjadi bagi orang lain. Semoga kita juga dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita berakar di dalam Tuhan, di dalam Dia, sehingga kita mampu menahan segala keluh kesah, menahan segala badai yang menerpa hidup kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita pasti mampu untuk melewati segala rintangan dan jadilah berkat bagi orang lain. Karena Tuhan menginginkan itu bagi setiap kehidupan orang Kristen, kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan tentunya hidup kita harus kita tunjukkan penuh dengan rasa bersyukur. Jangan selalu mengeluh, tetapi bersyukurlah. Walaupun kadang pahit di dalam hidup ini, tetapi rasa bersyukur perlu kita berikan kepada Tuhan, karena apapun yang kita rasakan pada saat ini tentunya itu adalah sebuah pembelajaran dari Tuhan. Dalam satu hari ini, semoga kita dimampukan, semoga kita dikuatkan kemanapun kita melangkah. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu Tuhan akan memberkati kita, mengarahkan hidup kita, mengarahkan jalan kita di jalan yang benar, supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, kita dapat menemukannya. Tuhan memberkati kita kemanapun kita melangkah pada satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jagai kami Bapa di dalam satu hari ini, kemanapun kami beraktivitas. Tuhan, jagai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya,
Bapak di surga berkati seluruh jemaatmu di HKBP Surabaya, Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Berkatilah tumbuh kembang dari anak-anakmu yang masih kecil, supaya mereka berkembang menjadi orang yang takut akan Tuhan. Berikan kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anakmu yang duduk di bangku sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi jemaatmu yang melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Dimanapun jemaatmu bekerja, Tuhan jagai mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Berikan sukacita, berikan kebahagiaan, berikan kesehatan bagi jemaatmu, seluruh jemaatmu yang sudah lanjut usia dari Surabaya ini. Biarkan mereka Bapa penuh dengan tawa, penuh dengan berkat, supaya mereka panjang umur dan selalu sehat-sehat. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, amang inang. Tuhan memberkati kita.